Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dalam Refresh Renungan Firman Jemaat Sion hari ini. Dan hari ini 11 Mei, mari bersama-sama kita akan memahami kebenaran firman Tuhan lewat bacaan kita dari kitab Yesaya pasalnya yang ke-59 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang kedua. Kita berdoa sebelum kita bersama-sama membaca firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Terpujilah kuasa dan kasih-Mu ya Allah Tuhan kami, Allah yang Maha Agung, Allah yang senantiasa menyertai, memimpin, bahkan menuntun setiap langkah hidup kami. Pada pagi yang indah ini Tuhan, berkenan Tuhan tolong kami, pimpin kami, untuk bersama-sama memahami kebenaran firman-Mu sebelum kami memulai aktivitas-aktivitas kami. Secara khusus ketika kami sedang beraktivitas di dalam rumah pribadi, lapas pribadi kami. Bahkan jika ada hal-hal yang akan kami lakukan di luar rumah, Tuhan tetap menolong, memberkati kami. Berkati kami untuk memahami firman-Mu ini. Dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, kami pinta dalam kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, Yesaya 59 ayat 1 dan 2 berkata begini. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, segala dosamu. Saudara-saudara, ada ungkapan dari orang bijak seperti ini. Ucapan yang keluar dari mulut mencerminkan hati seseorang. Ucapan yang keluar dari mulut mencerminkan hati seseorang. Itu ungkapan beberapa orang bijak. Memang benar, saudara-saudara, perkataan yang keluar dari mulut sering menjadi pembangun hubungan yang baik dan menentukan kualitas diri kita. Ketika bibir kita begitu mudah bercerita tentang keburukan orang lain, tanpa sadar, saudara, kita sudah menghancurkan hubungan kita dengan orang-orang tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudara, sangat benarlah bahwa ucapan yang keluar dari mulut kita menentukan bagaimana kita. Oleh karena itu, jika kita sering mengucapkan kata-kata yang kurang pantas, tentu itu mencerminkan, seperti itulah kadang-kadang hati seseorang. Tetapi alangkah bijaksananya ketika kita mengurangi porsi dan memusnahkan dari pikiran kita kata-kata yang kurang bijaksana, atau kata-kata yang kurang pantas, atau kata-kata yang kurang benar kita ucapkan, atau kata-kata kotor. Saudara-saudara, apa yang Tuhan pinta dari kita bahwa yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu adalah dosamu. Hari ini, saudara-saudara, dalam pemberitaan firman 10 Mei, hari Minggu, ketika Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 dengan tegas dia mengatakan, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. 3 hal yang Tuhan ingatkan kepada kita sebagai umat manusia. Kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Buang dari hatimu, buang dari pikiranmu. Oleh karena itu, besarnya peranan keadaan hati kita sangat menentukan apakah kita senantiasa akan mengalami dan meminta pertolongan Tuhan. Dan inilah yang dengan tegas dikemukakan di dalam Yesaya 59. Di sana dituturkan tentang kesanggupan Tuhan yang tidak terbatas untuk menolong umatnya. Di samping itu juga dijelaskan bahwa yang menjadi pemisah antara umat Allah dengan manusia itu adalah apa yang ia sebut dosamu, kejahatanmu. Sebab akibat dia tidak mendengar atau mengabulkan doa-doa mereka. Doa-doa manusia tidak didengarkan oleh Allah. Sebab ada apa yang Tuhan katakan, ada dosamu, ada kejahatanmu. Dengan kata lain, bila kita tak kunjung mengalami pertolongan Tuhan, maka sebaliknya, daripada mempermasalahkan Tuhan, mari kita memeriksa hati kita. Mari kita memeriksa diri kita di hadapan Tuhan. Dan mau mengaku akan segala hal yang Tuhan katakan, jangan lakukan itu. Saudara-saudara jemaat yang saya kasihi, tak jarang ada orang beranggapan bahwa Tuhan tidak mampu menolong kita, tidak mampu menolong apa yang kita pinta. Kita telah berdoa, tetapi Tuhan tidak kunjung menyelesaikan persoalan yang sedang kita alami. Kita sudah berdoa, tetapi sepertinya Tuhan tidak mendengar setiap rintihan kita. Kita lupa bahwa sesungguhnya bila Tuhan tak kunjung mengulurkan tangan untuk menolong, salah satu kemungkinannya adalah hati kita.
hati kita yang harus dibenarkan, hati kita yang harus kita periksa. Yang Tuhan katakan, hendaklah rendahkan hatimu. Ternyata itu menjadi penghalang. Oleh karena itu Bapak Ibu jemaat yang saya kasihi, ketika hal itu terjadi, mari kita sadar, karena Tuhan sedang menolong kita untuk membereskan hidup kita di hadapannya. Tuhan sedang bekerja untuk membiarkan kita tidak tersangkut paut dengan segala apa yang dikatakan, segala dosamu. Tuhan sedang menolong kita untuk menghilangkan kemunafikan, kedengkian, dan fitnah dalam hidup kita. Dan menjalani hidup yang penuh dengan pertolongannya. Menjalani hidup yang penuh dengan pemeliharaan Tuhan sendiri. Karena Tuhan berkata, aku senantiasa memberi kamu damai sejahtera. Aku senantiasa menolong kamu. Dan aku senantiasa memimpin perjalanan hidupmu. Saudara-saudara, ketika dalam Mazmur 91, dikatakan walaupun 1.000, bahkan 10.000 orang direbah di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpahmu. Bahkan dikatakan, kemahmu tidak akan kena tulah, kamu akan terpelihara. Engkau tidak akan takut terhadap apa yang disebut penyakit sampar, penyakit menular, karena Tuhan yang senantiasa menolong, memimpin kita. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang menolong kita, karena Dia adalah batu penjuru, batu yang akan senantiasa memberi kita kebenaran, memberi kita kekuatan. Karena itu hiduplah bagaimana peran dan keadaan hati sebagai orang-orang percaya. Peran dan keadaan hati kita yang senantiasa mau berkata, Tuhan, aku adalah anakmu. Tolong dan berkatilah kami. Tolong dan pimpinlah setiap langkah hidup kami di tengah-tengah menghadapi berbagai persoalan, di dalam menghadapi berbagai problema hidup. Tuhan hadir. Tuhan ada untuk menolong saudara-saudari. Terpujilah Dia. Tuhan senantiasa memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu pagi ini. Berkati kami, pimpin kami untuk senantiasa sadar bahwa benar dalam hidup ini kami harus membuang segala kemunafikan, segala kedengkian, segala fitnah, dan kami hidup layak di hadapan hadirat-Mu. Senantiasa dengan penuh rendah hati kami berserah bahwa Tuhan menolong dan memimpin setiap langkah hidup kami. Tuhan memberkati dan memimpin kami. Kami pinta dalam kuasa kasih Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, demikianlah refresh kita pagi hari ini. Tuhan senantiasa memberkati dan memimpin setiap langkah hidup kita. Shalom.